Salam saudara, selamat datang di Gereja Gibeon. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, kita akan membaca pertanyaan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya, dan nanti kita akan baca sama-sama untuk ayat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang ke-40. Pertanyaan dari Katekismus Reformasi adalah, apakah kesadaran kita akan kedaulatan Tuhan membuat kita menjadi pasif dalam kehidupan berdoa kita? Saudara? Tidak, karena Allah Bapa kita adalah yang berdaulat. Dia mendorong kita untuk mencari Dia dalam doa dan mengajukan permohonan doa kita kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Silakan duduk saudara. Saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 adalah salah satu ayat yang paling singkat di dalam Alkitab. Berbicara mengenai doa. Seringkali kita lupa akan doa. Seringkali kita meremehkan doa, bahkan seringkali kita tidak berdoa. Saudara, ada beberapa alasan kenapa seseorang itu tidak berdoa. Saudara, kebanyakan orang Kristen terjerat dengan sebuah pemikiran seperti ini. Kalau Allah berdaulat melakukan segala sesuatu, ngapain saya harus berdoa? Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, buat apa saya berdoa? Atau mungkin kita memiliki sebuah pemikiran bahwa doa itu mengubah pikirannya Tuhan. Sedangkan firman Allah berkata bahwa rancangan Tuhan, pikiran Tuhan itu sempurna dan tidak ada yang bisa mengubah pikiran Tuhan. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Saudara, kita sebagai orang yang percaya, doa kita adalah salah satu di dalam rencana kedaulatannya Tuhan. Kita berdoa bukan untuk mengubah pikirannya Tuhan, tetapi kita berdoa karena kita mempunyai keyakinan bahwa kebaikan yang diberikan Allah melalui janji dan ketetapannya di dalam kita sebagai anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang ditetapkan untuk rencana Allah. Saudara, kebergantungan kita atas kedaulatan Tuhan itulah menjadi landasan kita untuk kita berdoa kepadanya. Mungkin hari ini kita berdoa, kita tidak melihat jawaban doa itu, enggak. Mungkin hari ini kita, apa yang kita doakan, keadaan kita juga tidak pernah berubah. Tetapi satu hal, di dalam kedaulatannya kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, melalui kebenaran ini, biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang pasif di dalam doa. Melalui kebenaran ini, biarlah kita mempunyai landasan doa kita di dalam Kristus. Di mana pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, biar kita juga meminta supaya hati kita diselaraskan dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Seperti pada waktu Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya beri waktu untuk kita semuanya. Mungkin di dalam doa kita berusaha untuk mengubah pikiran Tuhan. Kita berusaha untuk supaya kehendak kita yang jadi. Pada hari ini, mari saya beri waktu untuk kita merenung, untuk kita bisa minta ampun di hadapan Tuhan, untuk kita bisa meminta Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memimpin kita, untuk kita bisa berkata, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kita. Saya beri kesempatan untuk kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji dan ketetapan-Mu dalam hidup kami.
bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin.